Bab 115, Ordo Tetua. Siapa kamu? Gubei menatapmu yang. Di mana bajingan Nili itu? Katakan padanya untuk keluar dan menemuiku. Laporkan namamu dulu, kalau tidak kami akan bersikap tidak sopan. Mata Lupiao sedikit dingin. Kamu layak berbicara denganku? Beritahu Nili untuk keluar, kalau tidak aku akan menghancurkan sekte Senyu hari ini. Karena itu adalah musuh, mari kita lakukan. Maka tidak perlu mengatakan bahwa kami ingin Jian Nili mengalahkan kami terlebih dahulu. Lupiao dengan cepat bergabung dengan Sonic Bat Blood Flood Dragon, dan tubuhnya mulai berubah sepasang sayap raksasa menutupi seluruh tubuh Lupiao. Pedang Chaos Holy Spirit di tangannya mengeluarkan suara berderak. Chaos Holy Spirit Sword berisi jejak energi pedang pembunuh yang menggelegar, langsung menembus kekosongan dan menyerang Mu Yang dengan kejam. Energi pedang pembantaian yang padat meraung seperti tsunami, menghalangi empat arah tenggara, barat laut dan utara. Menatap ke langit dan berteriak, Mu Yang sepertinya tidak menyangka bahwa manusia yang baru saja melangkah ke ranah melayani para dewa ini akan berani mengambil inisiatif yang benar-benar provokatif. Kipas lipat di tanganmu yang dengan ringan menjentikkan Lupiao, dan cahaya hitam menembus dadanya. Penggabungan roh iblis Lupiao langsung dibatalkan. Nafasnya menjadi semakin lemah. Ketika yang lain melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua terbang menuju Lupiao. Hati Xiao Sue mulai sakit saat melihat pemandangan barusan. Itu adalah pria yang paling dicintainya, meskipun dia sering menindas Lupiao, dia selalu mengagumi Lupiao di dalam hatinya. Xiao Sue juga dengan cepat bergabung dengan roh iblis dan hendak bergegas, tetapi dihentikan oleh Gubei. Kamu bukan lawannya. Jika kamu pergi, kamu akan mati sia-sia. Kamu pergi dan lihat bagaimana keadaan Lupiao, dan serahkan sisanya padaku. Air mata mengalir di sudut mata Xiao Sue, dan dia mulai menangis dengan keras. Lupiao, bangunlah untuk wanita tuaku, kamu tidak bisa mati, bukankah kamu menginginkan seorang anak? Mari kita kembali dan membuatnya sekarang. Oh, gelombang. Xiao Sue memeluk Lupiao dan berteriak kesakitan. Xiao Ninger, Li Xingyun, dan Ye Ziyun juga bergegas. Xiao Sue mengeluarkan ramuan penyembuh dari cincin luar angkasa, dan ingin memberikannya kepada Lupiao, tetapi napas Lupiao menjadi semakin lemah. Xiao Sue tidak bisa memasukkan pil itu ke dalam mulut Lupiao, jadi dia harus mengunyahnya dan memberikannya kepada Lupiao. Ban lengan di lengan Lupiao mulai bersinar terang, dan segera bersinar terang. Setelah cahaya berlalu, Lupiao dan Xiao Sue dikelilingi oleh sekelompok elf. Mereka adalah elf Biluo. Yan Yun melemparkan dirinya ke pelukan Lupiao. Tuan, ada apa denganmu? Bangun. Melihat dada Lupiao, Yan Yun mengerti apa yang terjadi. Nafas tuannya lemah, dan terlalu banyak pendarahan. Yan Yun dan Biluo elf lainnya membacakan mantra di sekitar Lupiao dan Xiao Sue. Yan Yun dan peri Biluo lainnya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, dan mereka menggunakan sumber kehidupan untuk menyembuhkan Lupiao, untuk roh dunia kecil yang indah, menggunakan sumber kehidupan sama dengan kematian. Meskipun elf Biluo tidak akan mati, umur mereka akan dipersingkat. Selain Yan Yun yang dapat menggunakannya 4 kali, elf Biluo lainnya hanya dapat menggunakan sumber kelahiran mereka paling banyak 2 kali. Setelah itu mereka akan memasuki keadaan stagnasi dan membutuhkan waktu 1000 tahun sebelum mereka dapat bergerak,
tetapi mereka juga akan kalah, ingatan mereka dan menjadi elf biasa butuh latihan bertahun-tahun tanpa akhir untuk membentuk kebijaksanaan spiritual lagi. Lu Piao adalah penguasa klan mereka dan hanya dia yang bisa menyelamatkan mereka, bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan membiarkan tuannya mati. Dalam waktu kurang dari sesaat, tubuh Lu Piao yang rusak mulai pulih, dan segera napasnya kembali normal. Namun, Lu Piao masih koma. Dibutuhkan setidaknya puluhan hari istirahat untuk bangun. Dan Peri Biluo juga menghabiskan kekuatan jiwanya, dan ban lengan di lengan Lu Piao menghilang. Oh, karena ini luar biasa. Jika kamu memotong kepalamu, aku ingin tahu apakah itu bisa diperbaiki. Ye Ziyun dan Xiao Ninger meneteskan air mata. Melihat situasi Lu Piao, semua orang sangat marah. Ras manusia semuanya adalah makhluk tingkat rendah. Jika kamu tidak menyerahkan Nili hari ini, tidak akan ada lagi ras manusia setelah hari ini. Mu yang menatap kerumunan. Tiba-tiba, Yang Mulia Perang Jiwa Api melihat sosok di kerumunan, itu adalah Wu Yazi. Meskipun Wu Yazi milik Sekte Dewa Iblis dan bukan milik Sekte 5 Iblis Guntur, rumah utama dari Sekte 5 Iblis Guntur juga dijarah oleh klan Iblis. Pada akhirnya, diketahui bahwa itu adalah Wu Yazi dari Sekte Dewa Iblis. Awalnya, Yang Mulia Perang Jiwa Api ingin menemukan orang penting Mu Yue, tetapi Sekte Dewa Iblis menderita kerugian yang lebih serius, dan Perang Jiwa Api Yang Mulia tidak ada hubungannya dengan Mu Yue ingin menangkap Wu Yazi. 3 sekte utama juga mengirim banyak ahli dari Dragon Dao dan Martial Sect. Tak satu pun dari pembangkit tenaga naga Dao yang mereka kirim kembali selamat, dan banyak pembangkit tenaga Wu Zong juga mati. Itu menyebabkan kerugian besar bagi sekte klan monster utama. Jiwa api Zanzun menatap Wu Yazi dengan ganas, ingin mencabik-cabik pengkhianat monster ini berkeping-keping. Karena kamu tahu susrain kami, bisakah kamu berbicara denganku? Tuanku, orang ini penuh tipu muslihat. Kami tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap ini dan hampir mati di sini. Luo Xinyan sudah mati. Sampah. Aku tidak bisa melakukan ini dengan baik. Keluar. Kamu pikir aku akan seperti kamu? Flame Soul War Venerable bergetar di mana-mana. Dia tidak berani membantah. Menjadi Master Sekte tidak pernah begitu rendah hati. Mu yang terbang menuju Gubei, hanya berjarak kurang dari setengah meter. Mu yang meraih leher Gubei dan mengangkatnya, berkata, jika kamu membuat ledakan, aku akan membuatmu mati kesakitan. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Gubei tersenyum, kekuatanmu, beraninya kami bermain trik, untukmu, seperti semut. Bisakah Anda menemani saya ke suatu tempat, Tuan? Di mana? Gubei berbisik di samping Mu Yang, di mana Nili berada. Oh, Yang Mulia, tolong ikuti saya. Gubei memberi isyarat undangan. Mu Yang mengikuti di belakang Gubei, dengan kekuatannya, dia tidak takut ditipu oleh pemuda manusia ini. Gubei membawa Mu Yang ke ruang rahasia. Ini adalah ruang rahasia di halaman rumah bangsawan. Semua orang dihentikan di luar mansion tuan kota. Ada banyak prasasti dan beberapa lukisan yang terukir di dinding batu di ruang rahasia, tapi Mu Yang tidak tertarik dengan ini. Gubei membawa Mu Yang pergi sekitar setengah jam. Mu Yang menjadi sedikit tidak sabar. Belum. Gubei menoleh dan menatap Mu Yang dengan jijik. Melihat ekspresi Gubei, Mu Yang tertawa keras. Kenapa aku tidak bisa membantu tetapi ingin melakukan sesuatu? Aku akan menggunakan trik apapun.
Yang si kecil, berlutut. Gu Bei berkata dengan dingin. Mu Yang terkejut sesaat, lalu langsung memelototi Gu Bei, kamu memanggilku apa tadi? Apakah kamu bahkan tidak tahu nenek moyangmu? Kemudian Gu Bei mengeluarkan token dari cincin interspatial dan melemparkannya ke tangan Mu Yang. Ini adalah token putih dengan 6 monster dan 3 karakter terukir di atasnya. Perintah tetua. Setelah Mu Yang dengan hati-hati membacanya, dia menggigil ketakutan, dia hanya mendengar hal semacam ini, tetapi belum pernah melihatnya sebelumnya, itu dipadatkan dari pikiran jiwa leluhur mereka. Ada jiwa leluhur. Ia di atasnya, dan bahkan dia tidak berani memastikan identitas pemuda manusia di depannya, tetapi dia tidak berani mempertanyakannya. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.